Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Karamadani dengan NIM 2719020. Saya akan menjelaskan materi tentang tata surya dalam cabang IPA Fisika untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan. Kompetensi dasar yang diharapkan yaitu menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi dan bulan, serta dampak ketiganya bagi kehidupan di bumi. Indikatornya yaitu menjelaskan karakteristik komponen dalam tata surya, yang kedua mengumpulkan informasi tentang planet penyusun tata surya, yang ketiga menjelaskan gerak rotasi dan gerak revolusi pada bumi, dan yang keempat menjelaskan peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan. Sedangkan tujuan pembelajarannya, setelah melihat video pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjelaskan karakteristik komponen dalam tata surya dengan baik dan benar. Setelah melihat video pembelajaran, diharapkan siswa dapat mengumpulkan informasi 8 planet penyusun tata surya dengan lengkap dan benar. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjelaskan gerak rotasi dan gerak revolusi pada bumi dengan baik dan benar. Dan yang keempat, setelah melihat video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan dengan baik dan benar. Baik, lanjut ke materi. Yang pertama adalah pengertian sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan dari bintang, di mana bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Matahari inilah adalah bintang yang paling dekat dengan bumi pada galaksi Bima Sakti. Next. Baik, komponen tata surya. Tata surya ini terdiri dari matahari, planet-planet, dan berbagai benda-benda langit seperti satelit, komet, dan asteroid. Bisa dilihat di gambar ini. Ada matahari, ada planet, dan ada komponen-komponen penyusunnya seperti planet-planet kecil seperti ini, satelit, komet, dan asteroid. Baik, lanjut. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari ini memiliki gravitasi yang besar hingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Jadi, gravitasi inilah yang menyebabkan planet-planet yang mengelilingi matahari ini bergerak sesuai orbitnya. Matahari ini adalah bulatan gas dengan diameter kurang lebih 1,4 dikali 10 pangkat 6 km dengan temperatur permukaannya sekitar 6000 Kelvin. Matahari ini memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Lapisan-lapisan matahari ini terdiri dari bagian inti yang merupakan lapisan paling dalam matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona yang menjadi lapisan terluar matahari. Baik, lanjut ke planet. Yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dengan jarak Merkurius ke matahari itu sekitar 58,5 juta kilometer. Planet Merkurius ini tidak memiliki satelit dengan suhu permukaannya pada siang hari mencapai 450 derajat Celcius dan pada malam harinya mencapai minus 180 derajat Celcius. Planet Merkurius ini merupakan planet terkecil dalam sistem tata surya kita dengan diameter 4.878 km dengan periode revolusi sekitar 88 hari dan periode rotasinya sekitar 59 hari. Okay, next. Yang kedua yaitu planet Venus. Planet Venus ini adalah benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Jadi, jika kalian melihat benda terang pada malam hari, benda yang lebih terang dari bintang-bintang pada umumnya, itu bisa jadi adalah planet Venus. Nah, permukaan planet Venus ini terdiri dari awan tebal karbon dioksida sehingga memiliki efek rumah kaca yang menjadikan Venus sebagai planet paling panas pada sistem tata surya kita dengan suhu konstan 460 derajat Celcius. Periode revolusinya yaitu 225 hari dan periode rotasinya adalah 241 hari.
Diameter planet Venus yaitu 12.104 km. Sedangkan jarak antara Venus dengan matahari kurang lebih adalah 108 juta kilometer. Baik, lanjut ke planet Bumi. Jarak Bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer dengan periode revolusi sekitar 365,3 hari dan periode rotasinya 23 jam 56 menit. Bumi ini memiliki satu satelit yaitu Bulan dengan diameter bumi sebesar 12.760 km. Pada bumi ini terdapat atmosfer yang terdiri dari nitrogen dan oksigen sehingga tepat untuk melindungi bumi dari radiasi matahari. Jadi radiasi matahari ini bisa dihalangi oleh atmosfer pada bumi yang terdiri dari nitrogen dan oksigen ini sehingga sinar ultraviolet tidak langsung menusuk kulit pada manusia yang hidup di dalam bumi tersebut. Baik, yang ketiga itu 2/3 bagian bumi merupakan lautan dan sisanya berupa daratan. Jadi, jika dilihat dari luar angkasa, permukaan bumi nampak seperti warna biru karena permukaan bagian bumi itu 2/3-nya itu merupakan lautan dan sisanya itu berupa daratan, yaitu sepertiganya itu berupa daratan. Lanjut, planet Mars. Jarak rata-rata planet Mars ke matahari yaitu 228 juta kilometer. Periode revolusinya 687 hari dan periode rotasinya 24 jam 37 menit. Diameter planet Mars adalah 6.787 km dengan planet Mars ini memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Atmosfernya terdiri atas 95% karbon dioksida dan selebihnya nitrogen dan argon. Mars banyak mengandung besi oksida yang membuatnya menjadi tampak sebagai planet merah. Mars memiliki atmosfer yang tipis sehingga tidak bisa menyimpan banyak panas. Oleh karenanya, suhu di Mars berkisar dari sekitar minus 87 derajat Celcius di musim dingin sampai maksimal minus 5 derajat Celcius di musim panas. Lanjut ke planet Jupiter. Jupiter berjarak 780 juta kilometer dari matahari dengan periode revolusinya kurang lebih 11,86 tahun dan periode rotasinya adalah 9,8 jam yang menjadikan planet Jupiter ini merupakan planet dengan periode rotasi tercepat di dalam sistem tata surya kita. Kemudian, planet Jupiter merupakan planet terbesar di dalam sistem tata surya kita dengan diameter 139.822 km dan masanya adalah 1,9 dikali 10 pangkat 27 kg. Jupiter memiliki 4 satelit besar dan 63 satelit kecil. 4 satelit besar yang dimiliki Jupiter yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Atmosfer pada Jupiter ini banyak mengandung 75% hidrogen dan 24% helium. Jupiter juga memiliki gas yang berwarna merah yang akan berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter yang akan membentuk ikat pinggang merah raksasa yang kemudian menghasilkan badai besar di permukaan Jupiter. Baik, lanjut ke planet Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter dengan diameter 120.500 km dengan massa 2,68 dikali 10 pangkat 26 kg. Jarak rata-rata Saturnus dengan matahari adalah 1.425 juta kilometer dengan periode rotasinya kurang lebih 10 jam 2 menit dan periode revolusinya 29,5 tahun. Saturnus ini memiliki 9 satelit, yaitu Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus, dan Phoebe. Planet Saturnus ini memiliki banyak gas helium dan hidrogen, sehingga menyebabkan kepadatan planet sehingga planet ini bisa mengapung di atas air. Planet ini juga dihiasi oleh gelang dan cincin yang tersusun atas es dan batuan yang sangat besar, yang menjadikannya
menjadikannya sebagai salah satu planet terindah di dalam sistem tata surya kita. Baik, selanjutnya yaitu planet Uranus. Uranus merupakan planet gas yang berwarna biru kehijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Uranus ini berjarak 2.880 juta kilometer dari matahari dengan periode rotasinya 10 jam 8 menit dan periode revolusinya 84 tahun. Uranus ini merupakan planet terdingin di sistem tata surya dengan suhu atmosfernya mencapai minus 224 derajat Celcius dengan komposisi atmosfer yaitu helium, hidrogen, dan metana. Kemudian, Uranus ini memiliki 5 satelit yaitu Miranda, Arye, Umbria, Titania, dan Oberon. Baik, lanjut ke komponen tata surya. Salah satunya itu ada planet kecil-kecil juga. Pada sistem tata surya ini memiliki planet-planet kecil yang dipandang berbeda dengan planet lain karena orbitnya itu tidak jelas. Salah satunya itu adalah Pluto, Ceres, dan Eris. Nah, Pluto ini dulunya dimasukkan ke dalam sistem tata surya kita. Namun, sekarang dimasukkan ke planet kerdil karena tidak memenuhi salah satu syarat sebagai planet, yaitu tidak memiliki jalur yang jelas dan bersih. Artinya tidak ada benda langit lain di orbit tersebut. Lanjut ke asteroid. Nah, sabuk asteroid yaitu ribuan planet kecil dan pecahan-pecahan yang masih diperdebatkan hasilnya aktif itu juga disebut sebagai planetoid. Nah, sabuk asteroid ini biasanya terdapat di antara planet Mars dan Jupiter. Baik, lanjut. Komet. Komet ini sangat berbeda dengan asteroid. Komet ini adalah benda-benda angkasa yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet ini bisa juga disebut sebagai bintang berekor. Garis edar komet ini tidak seperti sebagai orbit planet atau satelit. Ada yang memiliki orbit berbentuk elips, tetapi kebanyakan memiliki orbit berbentuk parabola. Komet ini terdiri atas kepala dan ekor. Komet ini sebenarnya merupakan bagian dari kepala komet yang terlempar keluar dari tempatnya karena gaya dorong matahari. Semakin mendekati matahari, ekor komet ini akan semakin memanjang. Komet yang jaraknya dekat dengan bumi akan secara periodik tampak saat melintas. Misalnya komet Halley yang terlihat setiap 76 tahun sekali. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah bulan dan satelit. Satelit adalah suatu benda yang ada di ruang angkasa yang mengitari benda lain dan akan tetap pada gaya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Planet-planet dalam sistem tata surya kita yang memiliki satelit alami yaitu Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, bulan ini merupakan satelit alami Bumi yang banyak mempengaruhi gejala alam di Bumi, misalnya dalam keadaan pasang surut air laut. Baik, yang selanjutnya yaitu meteor. Meteor adalah serpian-serpian benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpian asteroid, ekor komet, atau pecahan dari benda-benda langit lainnya yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi, sehingga membuat serpian-serpian benda langit tersebut melesat serta terbakar hingga sampai ke arah bumi. Meteor juga disebut sebagai fenomena emisi cahaya dalam atmosfer bumi. Kecepatan meteor memasuki atmosfer bumi antara 11 sampai dengan 72 km per detik, kemudian terbakar pada ketinggian sekitar 100 km. Baik, lanjut. Baik, yang selanjutnya ini adalah pembahasan terkait rotasi dan revolusi bumi. Dan yang pertama kita akan membahas terkait rotasi bumi. Gerak rotasi bumi ini adalah gerak bumi mengitari porosnya sendiri. Nah, gerak ini dengan arah negatif atau timur, yaitu dari barat ke timur. Jika kita lihat dari pesawat antariksa tepat di atas kutub utara, maka bumi berotasi berlawanan arah jarum jam atau arah negatif.
gerak rotasi bumi ini dapat dibuktikan dengan percobaan Van Foucault. Nah, ada beberapa peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi bumi ini. Yang pertama yaitu peredaran semu harian benda langit. Nah, setiap hari kita mengamati peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Pergerakan matahari dan benda-benda langit dari timur ke barat ini disebut sebagai peredaran semu harian benda langit. Hal ini karena pergerakan yang kita amati bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan pergerakan benda langit tersebut, melainkan disebabkan oleh pergerakan atau rotasi bumi yang dari arah barat ke timur. Dan kemudian pergantian siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang. Sebaliknya, yang tidak terkena sinar matahari ini mengalami malam. Karena bumi berotasi secara terus-menerus dari barat ke timur, maka setengah bagian bumi yang terkena sinar matahari selalu bergiliran. Dengan kata lain, pada suatu tempat dalam sehari selalu terjadi pergantian siang dan malam. Dan yang ketiga adalah perbedaan waktu. Garis bujur adalah garis khayal yang sejajar dengan garis tengah kutub. Perbedaan waktu bergantung pada derajat garis bujurnya. Tempat-tempat yang berbeda bujur 1 derajat akan berbeda 4 menit atau berbeda 1 jam dalam 15 derajat garis bujur. Pembagian berdasarkan garis bujur ditetapkan pada acuan garis bujur 0 derajat yang berada di kota Greenwich. Setiap garis bujur yang jauhnya 15 derajat di sebelah barat akan lebih lambat 1 jam, sedangkan di sebelah timur akan lebih cepat 1 jam. Dan yang selanjutnya adalah perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Nah, akibat rotasi bumi ini, garis tengah khatulistiwa lebih besar dari garis tengah kutub. Ini menyebabkan percepatan gravitasi di permukaan bumi berbeda-beda, karena percepatan gravitasi atau G berbanding terbalik dengan radius R2. Maka, percepatan gravitasi di ekuator atau khatulistiwa akan lebih kecil daripada percepatan gravitasi di kutub. Jadi, jika kita bergerak dari khatulistiwa menuju kutub, maka percepatan gravitasinya juga akan semakin besar. Baik, yang selanjutnya adalah pembelokan arah angin. Arah angin ini tidak persis dengan searah dengan arah gradien tekanan, yaitu dari daerah isobar tekanan tinggi ke isobar ke tekanan rendah. Ini disebabkan adanya efek gaya Coriolis pada angin. Gaya Coriolis ini bukanlah gaya sebenarnya, melainkan gaya semu yang timbul akibat efek dua gerakan, yaitu gerak rotasi bumi dan yang kedua yaitu gerakan benda relatif terhadap permukaan bumi. Nah, yang terakhir yaitu pembelokan arus laut. Karena arus-arus permukaan laut ini disebabkan oleh angin, maka seperti halnya angin, arus ini juga disimpangkan oleh rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok searah jarum jam ke kanan di laut-laut belahan bumi utara dan berlawanan arah jarum jam ke kiri di laut-laut belahan bumi selatan. Dan selanjutnya adalah revolusi bumi. Nah, revolusi bumi ini adalah gerak bumi pada orbitnya yang mengelilingi matahari. Jadi bumi ini, yang pertama tadi, bumi mengelilingi porosnya. Nah, yang kedua ini, revolusi bumi ini adalah pergerakan bumi yang mengelilingi matahari yang pada jalur orbitnya. Nah, peristiwa-peristiwa yang mungkin diakibatkan oleh gerak revolusi bumi ini yang terjadi pada bumi adalah, yang pertama adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Nah, kita misalkan pada tanggal 21 Maret dan 23 September setiap tahunnya, semua tempat di bumi kecuali kutub mengalami siang dan malam hari yang sama panjang, yaitu 12 jam. Ini karena terdapat sinar matahari selama 12 jam tidak mendapatkannya selama 12 jam. Nah, tanggal 21 Juni, ketika matahari ada pada kedudukan paling utara, yakni 23,5 derajat lintang utara, belahan bumi utara ini mengalami siang lebih panjang daripada malam. Sebaliknya, di belahan bumi selatan, lamanya siang akan lebih pendek daripada malam. Daerah dalam lingkaran kutub utara ini mendapatkan sinar matahari selama 24 jam,
sehingga siang akan terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Sebaliknya, di daerah lingkaran kutub selatan tidak mendapat sinar matahari selama 24 jam, sehingga malam terjadi secara terus-menerus pada waktu itu. Yang kedua yaitu pergantian musim. Nah, belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Setiap tanggal 21 Maret, belahan bumi utara dan selatan mendapatkan penyinaran matahari dalam jumlah yang sebanding. Matahari tampak mulai bergerak ke utara. Daerah di belahan bumi utara mengalami mendapatkan penyinaran matahari lebih banyak. Pada saat ini, daerah di belahan bumi utara akan mulai memasuki musim semi. Sebaliknya, daerah di belahan bumi selatan mulai menerima penyinaran matahari yang makin sedikit. Saat ini, daerah tersebut memasuki musim gugur. Musim ini berlangsung hingga tanggal 21 Juni. Kira-kira seperti itu. Kemudian yaitu pergerakan semu tahunan matahari. Gerak semu ini berupa pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara, yaitu sekitar tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, yaitu sekitar 21 Juni sampai 21 Desember. Disebut gerak semu ini karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerak itu diakibatkan oleh terjadinya revolusi bumi dengan sumber rotasi yang miring. Baik, selanjutnya yaitu terlihatnya rasi bintang yang berbeda di tiap bulan. Adanya bulan-bulan di mana saat itu di langit-langit terlihat rasi bintang Waluku, pada bulan selanjutnya lihat rasi bintang Scorpio, dan seterusnya terjadi perubahan. Nah, perbedaan ini diakibatkan oleh posisi kita sebagai pengamat di bumi berubah akibat adanya gerakan revolusi bumi ini. Baik, selanjutnya yaitu penetapan kalender Masehi. Nah, akibat revolusi bumi ini adalah mempengaruhi penetapan kalender Masehi. Nah, berdasarkan bagian bujur, yaitu bujur barat dan timur, maka batas penanggalan internasional ialah bujur 180 derajat. Akibatnya, apabila di belahan bumi timur bujur 180 derajat, maka tanggal 14 di belahan barat masih tanggal 13 seolah-olah melihat melompat 1 hari. Baik, selanjutnya yaitu gerakan bumi dan bulan. Nah, bulan juga mengalami rotasi dan revolusi. Nah, rotasi bulan ini adalah gerak bulan yang berputar pada sumbunya, sedangkan revolusi bulan ini adalah gerak bulan yang mengelilingi bumi. Nah, bulan ini juga memiliki beberapa fase. Nah, fase bulan ini merupakan bentuk bulan yang berbeda-beda saat diamati dari bumi, yaitu bentuknya itu seperti sabit, kuartil, gibbous, dan purnama. Nah, peredaran bumi dan bulan ini menyebabkan pula peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari, seperti yang pernah kita alami sebelum-sebelumnya. Baik, lanjut. Kita masuk ke dalam penjelasan gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis simpul dengan posisi bulan membelakangi bumi. Tentu saja, gerhana bulan terjadi pada malam bulan purnama. Gerhana bulan terjadi karena bulan memasuki umbra bumi. Karena pengaruh inklinasi bulan terhadap ekliptika, maka gerhana total tidak selalu terjadi pada saat bulan purnama. Jika bulan hanya dekat dengan simpul, maka hanya terjadi gerhana penumbra. Jika bulan sangat jauh dari simpul, maka tidak terjadi gerhana bulan pada saat bulan purnama. Baik, selanjutnya yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari ini terjadi pada saat bulan berkonjungsi atau bulan baru tepat pada simpul atau setidak-tidaknya mendekati simpul dan terjadi pada siang hari. Gerhana matahari ini terjadi karena umbra atau penumbra bulan menutupi matahari. Gerhana total terjadi ketika bulan menutupi matahari, dan gerhana matahari total terjadi ketika umbra bulan menutupi matahari. Baik, sekian penjelasan terkait materi tata surya. Apabila ada kesalahan kata atau penuturan, saya minta maaf.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.